Oh iya, kalau dalam RPS target pertemuan kedua itu sudah beres bab 1 dan kata koordinator kuisnya itu kan per bab ya. Kuisnya mau langsung di akhir apa minggu depan? Kuis apa, Bu? Ya, aja, Bu. Kuis bab 1 tentang SPL. Minggu depan aja. Minggu depan aja? Bebas sih, Bu. Terserah teman-teman. Halo. Ya. Bu, izin ke toilet, Bu. Ya, Bu. Ya, silakan. Oke, saya coba share lagi ya. Hai, Bu. Nah, udah terlihat slide berikutnya? Ini masih yang tadi. Sudah, Bu. Ya. Jadi OB yang ketiga itu nanti menjumlahkan kelipatan suatu baris pada baris lain. Nah, baris lainnya itu yang akan berubah. Seperti itu. Ya. Oke. Di sini sebetulnya tujuannya yang ini 2 akan dibuat 0. Ya. Mau dibuat 0. Nah, seperti itu. Jadi nanti 2 kita tambahkan kelipatan yang lain supaya hasilnya 0. Mau tidak mau si 2 itu supaya jadi 0 itu ditambahkan negatif 2. Nah, negatif 2 itu diperoleh dari negatif 2 kali baris pertama. Jadi ini diperoleh dari negatif 2 kali 1 kali 1. Negatif 2, jadi negatif 2 kali B1 gitu ya. Oke, jadi operasinya ini sehingga kalau saya tentukan hasilnya, ini baris 1, baris 2 tetap, sedangkan baris 3 saja yang berubah. Jadi hasilnya 1, 2, negatif 4, kemudian 3. 0, 3, negatif 2, negatif 1. Nah, sekarang baris 3. Dengan cara negatif 2B1 berarti kalikan ke tiap entry pada baris pertama. Negatif 2 kali 1 negatif 2 tambah 2 berarti 0. Kemudian negatif 2 kali 2
berarti negatif 4, tambah 1 berarti negatif 3. Ya. Kemudian ini kali negatif 2 berarti 8, tambah 5 berarti 13. Kemudian 3 kali negatif 2 itu negatif 6, tambah negatif 2 berarti negatif 8. Nah, seperti itu. Jadi nanti kapan harus ditukar, kapan harus dikali, dan kapan harus dijumlahkan, itu kalian yang harus memilih sendiri. Gitu. Ya, tergantung nanti kebutuhannya. Seperti tadi, tujuannya mau apa dulu nih? Mau ini dibuat 0. Nah, kalau ditukar tidak mungkin karena ini juga harus 0 gitu. Kalau dikali tidak mungkin berarti mau tak mau harus dijumlahkan dengan kelipatan baris lain seperti itu. Nah, operasi yang ketiga ini, OBE yang ketiga ini sering salah diartikan. Ini operasinya penjumlahan ya. Jadi jangan sampai nanti munculnya jadi pengurangan gitu. Misalkan jadi B3 misalkan dikurangi atau 2B3 dikurangi 3B1 misalkan, jadi begitu. Ingat, ini kan ditambahkan pada baris lain sehingga ini hanya 1 gitu koefisiennya. Ya, ini yang kelipatannya, menambahkan kelipatan suatu baris pada baris lain gitu. Baris lain itulah yang akan berubah nih, yang akan berubah gitu ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang ini. Nah, kita coba lakukan OBE berikut dengan diketahui perintah-perintahnya seperti ini. Ini supaya paham saja. Jadi contohnya misalkan dengan OBE yang sudah diketahui. Ya, oke. Sekarang ini ada OBE yang pertama, katanya tukar B1 dengan B2. Kita akan tukar B1 dengan B2. Oke. Berarti nanti hasilnya baris pertama jadi 2, 4, negatif 10, 6. Baris pertama jadi 0, 0, negatif 2, 0. Baris ketiga tetap 2, 4, negatif 5, 6. Nah, seperti itu. Oke, OBE yang kedua. Baris pertama dikali dengan setengah. Berarti baris pertama kita akan ubah dengan cara mengalikannya dengan setengah. Setengah B1. Oke, saya tulis di sini biar muat. Oke, berarti baris pertama kali setengah semua, berarti 1. Nah, yang ini 2. Berikutnya negatif 10 jadi negatif. Betul? Yang berikutnya jadi 3. Ya, yang lain tetap 0, 0, negatif 2, 0. Kemudian 2, 4, negatif 5, 6. Nah, seperti itu. Oke, sekarang OBE yang ketiga. OBE yang ketiga ini pakai penjumlahan. Negatif 2 kali B1 ditambahkan pada B3. Jadi B3 yang akan berubah. B3 diubah dengan cara negatif 2 B1 tambah B3. Oke. Nah, berarti hasilnya yang satu tetap 1, 2, negatif 5, 3. Yang kedua juga tetap 0, 0, negatif 2, kemudian 0. Nah, sekarang baris ketiga diubah dengan cara baris pertama kali negatif 2 tambahkan baris ketiga. Ini kali negatif 2 berarti negatif 2 tambah ini jadi 0. Ini kali negatif 2, negatif 4 tambah ke sini 0. Ini kali negatif 2, 10 tambah negatif 5 berarti 5. Yang ini berapa
berapa? Negatif 6 ya, tambah ke sini berarti 0. Oke, nah seperti itu. Oke, berikutnya. B2 dikali dengan negatif setengah. B2 dikali dengan negatif setengah. Nah ini, sebetulnya tujuannya yang ini tuh supaya ini jadi 1, berarti dikalikan negatif setengah. Jadi B2 dikalikan dengan negatif setengah. Negatif setengah B2. Berarti hasilnya adalah 1, 2, negatif 5, 3. Kemudian ini 0, 0. Nah, ini kali negatif setengah 1, 0. 0, 0, 5, 0. Seperti itu. Nah, yang kelima sekarang, negatif 5 kali B2 tambahkan pada B3. Tambahkan pada B3, jadi B3-nya berubah. B3 itu negatif 5B2 tambah B3. Nah, jadi apa sekarang? Jadi 1 ini tetap, 2, negatif 5, 3, 0, 0, 1, 0. Nah, sekarang baris ketiga. Negatif 5, B2. B2 itu kalau ini yang 0 dikalikan negatif 5 kan 0 ya. Berarti tidak berpengaruh. 0 ini jadi 0. Ini kali negatif 5, 0 tambah 0, 0. Nah, ini kali negatif 5. Negatif 5 tambah 5 jadi 0. Ini kali 0, 0 tambah 0, 0. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir ini 5 kali B2 tambahkan pada B1. Jadi ini B1 berubah dengan cara negatif 5 B2 tambah B1. Oke, saya tulis hasilnya di sini. Negatif 5B2, berarti baris 2 kali negatif 5. Ini kalikan negatif 5, 0, tambah 1, 1. Kalikan negatif 5, 0, tambahkan 2, jadi 2. Ini kali, maaf, ini kali 5 ya, 5 kali, kenapa ada negatifnya, maaf. Nah, 5 kali 1, 5 tambah ke sini 0. Kemudian 5 kali 0, 0 tambah 3, 3. Oke, nah, jadi ini tetap 0, 0, 1, 0. 0, 0, 0, 0. Nah, itu. Itu cara meng-OBE. Paham yang itu? Paham. Paham, Bu. Ya. Berarti ini ngikutin langkahnya dari langkah 1 sampai 6 itu berurutan ya, Bu? Berarti dia nggak kepatokan ke soal? Ya, jadi gini, kalau ini kan ditentukan oleh saya nih. Nanti kalau misalkan awal-awal prosedurnya seperti ini ya, kita lihat. Pertama, ini entry pertama di sini, karena di sini ada yang tidak 0, nah, maka di sini juga harus tidak 0, itu. Nah ya, oke. Jadi saya tukar nih, tujuannya gitu. Di sini harus tidak 0, berarti saya tukar dengan yang kedua. Nah, sesudah ditukar, ini tujuannya entry pertama nolnya harus dibuat 1. Nah, berarti saya kalikan dengan setengah. Gitu. Berikutnya, ini sudah dibuat 1. Berikutnya, di bawah 1, ini dibuat 0. Nah, dibuat nolnya, nah yang ini nih, di bawah 1 itu 0, 2. Nah, 2 ini harus jadi 0. Itu, jadi menggunakan OB yang ini. Sudah dibuat 0.
Berikutnya setelah dibuat 0, maka entry pada baris berikutnya yang tidak nolnya, ini kan tidak nolnya negatif 2, entry pertamanya yang tidak nol, dia harus dibuat 1. Nah, dibuat satunya dengan OBE seperti ini. Nah, ini jadi 1. Nah, setelah itu, setelah ini jadi 1, maka di bawahnya harus 0. Nah, si 5 ini dibuat 0 dengan cara OBE ini. Tuh, setelah ini dibuat 0, maka ini 1 utama, namanya ini 1 utama. 1 utama pada kolom tersebut, ini pada kolom 1, ini entry-nya 0, 0. Ini 1 utama, entry lainnya pada kolom tersebut, berarti pada kolom 3 harus 0, makanya ini dibuat 0. Nah, gitu. Dengan cara OBE yang ini nih, yang terakhir. Nah, dapatlah ini. Ini tuh namanya bentuk eselon baris tereduksi. Jadi, kita akan tahu harus stop sampai kapan kalau mengetahui bentuk eselon baris tereduksi. Ya, jadi kita stopnya sampai bentuk itu. Atau nanti bentuk eselon baris, boleh gitu ya. Ya, itu ya. Jadi pertama, saya akan menjelaskan sekarang tentang bentuk eselon baris tereduksi. Jadi tahu nanti ini sudah selesai atau belum OBE-nya gitu. Ya. Oke. Nah, bentuk matrik perluasan yang lebih mudah untuk diselesaikan, maksudnya dalam hal ini untuk mencari solusinya, itu adalah bentuk eselon baris tereduksi. Nah, bentuk eselon baris tereduksi itu punya 4 sifat. Yang pertama, jika suatu baris memuat elemen tanol, maka elemen tanol pertama pada baris tersebut adalah 1. Bilangan 1 ini nanti disebut dengan 1 utama. Contohnya begini ya. Ini pada matriks pertama. Nah, ini adalah baris yang memuat elemen tak nol. Mana elemen tak nolnya? 1 dengan 4. Ya, kalau dia memenuhi sifat pertama, maka elemen tak nol pertama pada baris tersebut adalah 1. Betul kan 1 ini? Nah, maka ini dinamakan 1 utama. Tuh. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Pada baris kedua, apakah pada baris kedua dia memuat elemen tak nol? Ya, ada 1, ada 7. Ya, sekarang elemen tak nol pertamanya apakah benar 1? Saya ulangi. Ini kan baris Tuh, yang memuat Ibu, elemen maaf mau tak nanya, nol. Bu. Oh iya, boleh. Elemen tak nol itu apa ya, Bu? Yang Elemen tak nol itu elemen selain 0. Oh, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, Bu? Ya, betul. Nah, Baik, boleh. Bu. Enggak hanya bilangan bulat sih. Oke, Bu. Ya, Ibu 3/2 juga bisa. Ya, boleh, silahkan. Itu yang contoh matriks 2x2 itu gimana, Bu? Itu 0 semua? Kan di sini yang di atas itu jika. Jika. Kalau misalkan 0 semua ya nggak masalah. Kan jika suatu baris, nah kalau misalkan tidak ada yang memuat elemen tak nol, berarti tidak usah dilihat gitu, berarti dianggap dipenuhi gitu. Oke, makasih Bu. Yuk. Oke, kembali lagi. Ini baris kedua, dia memuat elemen tak nol. Elemen tak nolnya 1 dengan 7. Yang dimaksud pengertian di sini ya, elemen tak nol pertama. Elemen tak nol pertama itu bukan selalu dia terletak di entry pertama, bukan. Tetapi entry pertama yang tidak nol. Ini entry pertama 0. Ini baru entry pertama yang tidak nol. Kalau ini yang 7 entry kedua tak nol. Itu bedanya. Ya, jadi karena ini
pada baris yang memuat elementa nol pertamanya adalah 1, maka ini juga disebut satu utama. Gitu. Ingat bahwa setiap baris itu punya satu utamanya hanya 1. Bahkan mungkin kalau barisnya baris 0 ya tidak ada gitu. Ya. Oke, sekarang baris yang ketiga, nih baris yang ketiga, nah, elementa 0 pertamanya, ini kan pertama kali yang tidak nolnya, ini kan 0, ini 0. Yang pertama kali ini yang tidak nolnya kan 1. Nah, berarti dia jadi satu utama. Gitu. Kalau misalnya ini entry 1 yang paling bawah saya ganti 2. Ini entry pertama, tak 0. Tapi dia bukan 1, maka dia tidak memenuhi yang 1 ini gitu. Kenapa? Karena ini entry pertama tak nolnya bukan 1 gitu. Jadi dia harus satu semua gitu. Paham maksudnya untuk kalimat yang pertama? Ibu maaf, kursornya nggak kelihatan jadi nggak ngerti angka yang ditunjuk yang mana. Ini tadinya ini biar nggak panah, jadi saya buat nulis-nulis jadi bentuknya kayak titik ya. Oh gitu Bu. Maaf tapi nggak kelihatan Bu. Kalau panas ya nggak bisa nyoret-nyoret dong. Oh gitu Bu. Iya Bu. Kalau diperbesar boleh nggak? Ibu titiknya bisa diubah nggak warnanya? Oh, mau merah aja titiknya? Ya Bu, biar kelihatan. Boleh Bu. Nah gini kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Oh ya. Kelihatan Bu. Oke. Ya. Nah itu sifat yang pertama. Sekarang yang kedua. Jika terdapat baris-baris yang memuat semua elemennya 0, maka baris-baris tersebut dikelompokkan pada bagian bawah matrik. Itu jika terdapat ya, jika terdapat. Kalau tidak terdapat berarti dianggap memenuhi atau tidak usah diperhitungkan. Seperti ini tidak terdapat baris 0, berarti ya sudah tidak usah diperhitungkan. Sama halnya dengan yang ini. Nah, kalau ada baris 0 seperti ini, dia diposisikan di paling bawah. Misalkan Anda ketika meng-OBE dapat baris 0-nya di baris kedua, baris yang semua entry-nya 0. Tetapi yang di bawah ada yang tak nolnya, elemen tak nolnya, maka dia harus ditukar. Yang baris 0 ditempatkan di bawah, paling bawah. Ya. Jika terdapat. Nah, sekarang sifat yang ketiga. Pada setiap dua baris yang berurutan, maksudnya berurutan itu 1 dengan 2, 2 dengan 3 gitu ya. Masing-masing memuat elemen tak 0, maka satu utama baris yang di bawah terletak di sebelah kanan. Maksudnya begini, baris 1 dan baris kedua, baris yang di bawahnya itu memuat satu utama yang terletak di sebelah kanan. Di sebelah kanannya itu posisinya boleh di sini, atau boleh di sini. Pokoknya terletak di sebelah kanannya. Tidak boleh sejajar di sini. Seperti itu. Paham maksudnya? Ya, seperti ini. Ini satu utama. Nah, satu utamanya terletak di sebelah kanan. Jadi tidak harus selalu satu langkah lebih kanan. Jadi boleh 2 langkah, boleh 3 langkah, silahkan. Ya, itu sifat yang ketiga. Nah, yang keempat, setiap kolom yang memuat satu utama, maka elemen-elemen lainnya adalah 0. Nah, ini satu utama, ada pada kolom pertama. Nah, entry yang lainnya 0. Itu. Kemudian ini satu utama pada kolom kedua yang ini. Entry yang lainnya 0. Ini satu utama pada kolom ketiga. Entry yang lainnya 0. Gitu. Ini juga satu utama, ini 0, ini 0. Satu utama, ini 0, ini 0. Satu utama, ini 0, ini 0. Nah, seperti itu. Satu utama, ini 0 semua. Satu utama, ini 0, ini 0, ini 0. Begitu. Ya, jadi
Ini 4 contoh yang merupakan bentuk eselon baris tereduksi. Jadi memenuhi 4-4-nya. Nah, untuk mendapatkan solusi SPL nanti bentuk matrik perluasan yang tadi kita akan OBE sampai bentuk eselon baris tereduksi seperti ini yang memenuhi 4 syarat ini. Gitu. Nah, kalau misalkan ini tiap mahasiswa caranya beda-beda OBE-nya. Ada yang pertama ditukar dulu, ada yang misalkan dikalikan dulu, ada yang misalkan dijumlahkan dulu. Pokoknya caranya beda-beda. Nah, tetapi yang namanya bentuk eselon baris tereduksi itu tunggal. Semuanya akan sama. Jadi kalau misalkan tiap orang jalannya berbeda-beda, kemudian dapat bentuk eselon baris tereduksinya beda, berarti ada yang keliru. Gitu. Ya, itu bentuk eselon baris tereduksi. Oke, ada juga yang namanya sampai bentuk eselon baris saja. Ya, jadi tadi poin yang pertama yang namanya bentuk eselon baris reduksi itu bersifat tunggal. Jadi hanya ada satu jawaban. Kemudian dari 4 sifat tadi, kalau yang dipenuhinya hanya sifat 1, 2, 3, maka dia dinamakan bentuk eselon baris saja. Tuh. Oke, sekarang saya kasih contoh matriks yang bentuk eselon baris, tapi dia bukan eselon baris tereduksi. Artinya sifat 4-nya dia tidak dipenuhi. Yang mana sifat 4? Sifat 4 itu pada kolom yang memuat satu utama, ini satu utama, maka entry yang lainnya 0. Ini satu utama pada kolom pertama, betul entry-nya 0. Ini satu utama pada kolom kedua. Ternyata ini belum 0. Sama halnya dengan satu utama pada kolom ketiga. Ini belum 0, ini juga belum 0. Jadi dia hanya memenuhinya sampai sifat ketiga saja. Nah, sekarang yang ini. Ini gagalnya di mana? Di keempat pasti. Ini satu utama, ini 0. Ini satu utama, nah yang ini yang belum 0. Gitu. Ya. Oke, sebentar ini saya nggak kelihatan soalnya. Nah, yang ini satu utama. Ya, entry pertama tak 0-nya 1. Kemudian ini sudah 0, sudah 0. Oke. Ingat ya, ini baris pertama nih. Ini bukan satu utama. Kenapa? Tadi yang namanya satu utama adalah entry pertama tak 0. Berarti pertama kali yang tidak 0 itu yang satu yang di depannya. Gitu ya. Oke. Balik lagi ke sini. Ini satu utama pada kolom kedua. Yang ini belum 0. Kemudian ini satu utama, ini satu utama. Nah, ini satu utama. Ini sudah 0, ini sudah 0. Walaupun ini tinggal satu lagi, tetap dia tidak memenuhi yang keempat. Nah, ya. Jadi sampai situ adalah bentuk eselon baris saja. Nah, jadi bisa membedakan ya, mana bentuk eselon baris, mana bentuk eselon baris tereduksi. Ada yang mau ditanyakan sampai situ? Bu, mau nanya, Bu. Boleh, apa? Kalau misalnya satu utama tuh bisa -1 nggak atau harus 1 aja? Enggak harus 1 tadi kan? Oh, Di sini -1 juga bisa. Negatif 1 nggak boleh. Nih, di sini ya. Elemen tak 0 pertama pada bilangan tersebut adalah 1. Makanya dia dinamakan satu utama. Jadi kalau misalkan dia elemen tak 0 pertamanya masih negatif 1, supaya 1, nanti OBE-nya kita lakukan OBE yang kedua, dikali dengan negatif 1. Gitu. Maksudnya begini. Nah, ini kan negatif 1 nih. 2, 4 misalkan di sini 0, 1, 2, 0, 0, 3 misalkan seperti itu. Nah, ini masih negatif 1 nih. Berarti kita lakukan B1 diubah dengan cara negatif B1. Gitu. Jadi nanti 1, negatif 2, negatif 4. Begitu. Yang ini tetap sama.
Nah, gitu. Ya. Iya, Bu, baik, Bu. Oke, ada lagi? Ada. Oke. Nah, sekarang saya akan kasih contoh. Nah, ini. Jadi ada dua teknik, ada yang namanya eliminasi Gauss dengan eliminasi Gauss-Jordan. Kalau eliminasi Gauss itu mengubah matrik menggunakan OBE, ini ya, eliminasi Gauss saja nih, Gauss, oke. Jadi mengubah matrik ini pakai OBE itu hanya sampai bentuk eselon baris. Itu. Nah, untuk menentukan solusinya nanti ditambah pakai substitusi mundur yang tadi di awal. Ya. Ini kalau di PPT begini, substitusi mundur. Nah, tapi kalau satu lagi namanya melanjutkan dari sini oleh Jordan, namanya eliminasi Gauss-Jordan. Saya singkat saja. Di sini juga pakai OBE, tapi dia sampai bentuk eselon baris tereduksi. Nah, seperti itu. Ya, saya pakai itu aja whiteboard sebentar. Ini saya fotokan dulu soalnya. Ini saya stop dulu bentar ya, biar enak nulisnya. Nah, sekarang eliminasi Gauss dulu. Eliminasi Gauss. Oke. Ini ada X dikurangi 2Y, kemudian ditambah 3Z sama dengan 9. Kemudian negatif X ditambah 3Y sama dengan negatif 4. Kemudian 2X dikurangi 5Y ditambah 5Z sama dengan 17. Oke, sekarang kita pakai eliminasi Gauss dulu. Eliminasi Gauss itu sampai bentuk eselon baris. Ya, pertama ini kita ubah menjadi matriks yang diperluas atau matriks yang diperbesar dengan cara menggabungkan matriks koefisien dengan matriks konstanta. Biasa kolom pertama koefisien untuk variabel X berarti 1, kolom kedua untuk Y negatif 2, ini pada baris pertama berarti untuk persamaan pertama. Ini 3. Tuh. Kemudian ini negatif 1, Y-nya 3. Kemudian di sini Z-nya tidak ada berarti kita tulis 0. Yang ini 2, negatif 5. Kemudian di sini 5. Nah, matriks konstantanya saya tuliskan 9, negatif 4, kemudian 17. Nah, seperti itu. Oke, tadi. Kalau dalam bentuk eselon baris ya, eliminasi Gauss berarti nanti arahkan ke bentuk eselon baris. Ya. Ini entry pertama yang tidak 0. Harus 1. Ini kebetulan sudah 1. Nah, berikutnya adalah membuat di bawahnya menjadi 0. Oke. Nah, membuat jadi 0, wah yang ini dulu.
si negatif 1. Kan OBE-nya ada 3. Mana yang cocok OBE-nya? Apakah menukar supaya ini jadi 0? Apakah mengali atau menjumlahkan? Kalau Jumlahkan. menukar mungkin nggak? Kalau menukar mungkin tidak? Tidak mungkin. Menukar dengan mana? Kan yang tidak ada yang 0. Kemudian mengalihkan. Tidak mungkin juga. Ya, karena tadi tidak boleh mengalihkan 0. Karena ini harus 0 gitu ya. Jadi yang paling mungkin adalah menjumlahkan. Oke, sekarang baris kedua kita akan jumlahkan. Nah, ini supaya 0 itu kan berarti bisa dari baris pertama, bisa dari baris ketiga. Tuh. Yang paling mudah kan ini ya, dari baris pertama tinggal dijumlahkan pada baris kedua. Jadi baris ke-1 ditambahkan pada baris kedua gitu. Ini sama. Tuh. Ya, mesti sama. Oke, berarti baris kedua yang berubah. Sebetulnya membuat 02 juga bisa sekaligus. Di sini B3 bisa sekaligus nih. Kalau kita buat 0. Ini buat 0-nya bisa dari sini, terserah. Misalkan buatnya dari 1. Supaya ini 0 kan berarti negatif 2 ya. Negatif 2B1. Berarti negatif 2B1 ditambah B3. Jadi ini sama ya cirinya ya. Awas, perhatikan cara menuliskannya. Oke, berarti baris 1 saja yang tetap, tidak ada operasi untuk baris pertama. Jadi 1, negatif 2, kemudian 3. Hasilnya 9. Oke. Nah, ini baris 2 sekarang berubah, tinggal ditambahkan baris pertama. Ini ditambahkan ke baris kedua 0, ini ditambahkan 1, ini ditambahkan 3, ini ditambahkan 5. Tuh. Nah, kemudian ini kita buat 0, negatif 2B1, negatif 2B1. Berarti ini kali negatif 2, negatif 2 tambah 2, 0. Ini kali negatif 2 berarti 4, ya. Ditambah negatif 5 berarti negatif 1. Kemudian 3 kali negatif 2 negatif 6 tambah 5 berarti negatif 1. Kemudian 9 kali negatif 2 negatif 18 ditambah 17 berarti negatif 1. Nah, gitu. Sampai situ? Ada yang mau ditanyakan? Belum, oke ya. Ini jadi gini, ini sudah 1, lalu buat ke bawahnya 0, gitu. Kalau sudah, Anda beranjak ke baris kedua, ini dibuat 1. Jadi 1, di bawahnya dibuat 0. Baris berikutnya, lebih kanan, ini dibuat 1, baru bawahnya dibuat 0. Nah, berarti negatif 1 ini yang mau kita buat 0. Apa OBE-nya? Nah, OBE-nya ditukar tidak mungkin, kemudian dikali tidak mungkin, berarti dijumlahkan. Hati-hati. Nah, sekarang B3 itu supaya si entry ini jadi 0, menjumlahkannya ke B3 dari kelipatan mana nih? Apakah dari baris pertama atau dari baris kedua? Kita lihat kalau dari baris pertama. Kan ini harus jadi negatif 1, harus jadi 0 ya. Berarti kan dijumlahkannya 1, kurang negatif 1 harus dijumlahkan dengan 1. Satunya diperoleh kalau dari sini bisa saja, tapi kan ini tidak 0. Begitu nanti dikalikan ke sini jadi tidak 0 lagi. Jadi kita tidak mungkin mengambilnya dari baris pertama. Jadi ambillah dari baris kedua. Itu. Karena ini udah 1, supaya jadi 0, ini tinggal ditambahkan saja. B2 ditambah gitu. Ya. Oke.
Nah, baru setelah itu kita lakukan ini 1, negatif 2 hasilnya 3, kemudian 9. Oke. Terus yang ini 0, kemudian 1, 3, ini 5. Kemudian yang ini 0, ini ditambahkan 0, ini ditambahkan 2, ini ditambahkan 4. Nah, seperti itu. 1, 0, 0. Baris berikutnya ini 1, di bawahnya 0. Baris berikutnya ini harus dibuat 1. Bagaimana supaya ini jadi 1? Dia posisinya di baris terakhir. Apa OBE-nya? Apakah menukar, apakah mengali, atau menjumlahkan supaya jadi 1? Di Kali setengah. yang kedua dikali min 1. Ya, kali setengah dulu ya. Jadi B3 kita kalikan dengan setengah B3. Tuh. Berarti hasilnya adalah 1, negatif 2, kemudian 3, 9. 0, 1, 3, 5. Oke, 0, 0. Nah, ini 1, betul. Yang ini? 2. Nah, sampai situlah dia bentuk eselon baris. Itu eliminasi Gauss. Nah, jadi ini kan gimana? Jadi yang nolnya itu cuma yang di bawah kiri ya Bu? Di bawah kiri dari satu utama. Betul. Kan ini satu utama yang di bawahnya harus lebih kanan. Ya, maka mau tidak mau ini harus 0. Ini satu utamanya harus lebih kanan, ini harus 0 gitu. Yang penting entry pertama nolnya ini juga harus 1. Gitu. Oh gitu Bu, ya. Ngerti Bu. Nah sekarang ini kan kita berbicaranya SPL. Kalau sampai bentuk eselon baris eselon baris saja, proses eliminasi Gauss, bagaimana cara memperoleh solusinya? Nah tadi saya di awal bilang kalau dia menggunakan teknik eliminasi Gauss untuk memperoleh solusinya, ditambahkan teknik substitusi mundur namanya. Nah caranya adalah ini dikembalikan lagi menjadi bentuk SPL-nya. Kan tadi di awal nih, Anda punya SPL, lalu diubah menjadi matriks, gitu kan? Nah, sekarang dibalik, matriks diubah lagi jadi SPL. Ini kan kolom pertama untuk X, ini untuk Y, ini untuk Z. Berarti yang ini koefisiennya 1X atau cukup ditulis X. Yang ini berarti negatif 2Y. Ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian baris keduanya ini adalah Y ditambah 3Z sama dengan 5. Kemudian yang terakhir ini adalah Z sama dengan 2. Nah, ini kan seperti SPL yang awal. Jadi kita peroleh Z-nya 2 lalu mundur disubstitusi ke Y untuk memperoleh ke persamaan 2 untuk memperoleh Y. Jadi Y ditambah Z-nya masukkan 2 berarti 6 sama dengan 5. Jadi dapat Y-nya negatif 1. Gitu. Ya. Kemudian kalau sudah dapat Y-nya negatif 1, nah nilai Y dan Z-nya substitusi ke pertama. X dikurangi 2 kali negatif 1 berarti plus 2 ditambah ini ketinggalan Z-nya. 3Z berarti 3 kali 2, 6 sama dengan 9. Berarti diperoleh X-nya adalah 1. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau sampai bentuk eselon baris, lalu digabung dengan substitusi mundur untuk memperoleh solusi SPL-nya. Begitu kalau eliminasi Gauss.
Bentar, saya foto. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ya, Bu. Ibu mau tanya, Boleh, silahkan. Ibu, kan di sini yang soal di sini kan baris kesatunya kan udah satu. Nah, kalau misalnya di soal berikutnya di baris satunya enggak satu itu gimana, Bu? Oh, boleh. Misalkan begini ya. Misalkan saya punya di sini 2, 1, 0, 3. 3 negatif 1, 2 negatif 5. Kemudian 7, 0, 1, 4. Nah, Bu, ini gimana? Ini kan 2 nih. Mau saya buat 1. Tekniknya banyak. Apakah mau jadinya bentuknya pecahan atau bisa juga sebisa mungkin kita tidak bekerja di pecahan. Tapi kalau misalkan memang tidak bisa dihindari, ya sudah gitu ya. Ini kalau misalkan Anda strict, sudah aja ini langsung misalkan dikali setengah gitu. Kalau misalkan dikali setengah berarti kan B1 gitu ya. Dikali setengah B1 gitu. B1-nya berubah. Coba, apa hasilnya? 1 gitu kan? Ini jadi berapa? 1. Setengah Per 2. setengah, oke. 1 setengah 0 3 per 2 3 per 2 per 2. Nah, gitu. Oke. Itu ya. Ini yang ini sama. Saya tulis seperti itu. Nah, ini muncul pecahan. Bisa nggak dihindari? Oke, apakah bisa dihindari? Oke, saya coba di sini, bentar. Barangkali muat kalau berubah halaman jadi susah. Nah, sekarang bisa nggak dihindari? Bisa saja sebetulnya. Sekarang kita, kalau tadi menggunakan OB yang kedua, bisa nggak pakai OB yang ketiga? Caranya begini. Ini di antara 3 dengan 7. Yang paling mungkin kan dengan 3 nih. Ini, tapi ini 2 kali. Tapi dengan 2 kali itu kita bekerjanya jadi tidak di pecahan. Karena kalau misalkan ini pecahan, kebayang OBE berikutnya bentuknya pecahan itu malah jadi lebih rumit. Tuh ya. Oke, supaya jadi 1. Bisa nggak begini? Nah, jadi B1 kita akan ubah negatif B2 tambah B1. Betul, B1 gitu. Oke, saya sisinya hanya tuliskan baris pertama ya. Jadi apa tuh? Berarti ini kalikan negatif, jadi negatif 1 ya. Negatif 3 tambah 2. Jadi negatif 1. Sekarang yang ini jadi 1 tambah 1, 2. Kemudian ini kali negatif, tambahkan ke sini jadi negatif 2. Kemudian ini kali negatif jadi 5 tambah 3 jadi 8. Nah, yang ini kan tetap nih ya, baris kedua, baris ketiga. Bu, ini belum 1. Oke, tidak masalah. Lalu OBE berikutnya tinggal dikali negatif 1. Jadi B1-nya negatif B1. Begitu. Jadi nanti ini 1 negatif 2, 2 negatif 8. 2 kali tapi terhindar dari pecahan. Ini 1 kali tapi muncul pecahan. Nanti ada OBE berikutnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin hindari pecahan. Yang kadang-kadang bilangan bulat aja ini salah di atas ya, OBE berikutnya salah ini. Jadinya useless gitu. Makanya mesti hati-hati gitu ya. Nah, yang bilangan bulat aja repot, apalagi nanti bentuknya yang pecahan begini. Rasanya tambah pusing gitu. Ya, seperti itu. Ada lagi? Bu, berarti bebas kan ya ini Bu, mau pakai gimana caranya, tapi yang penting dapat itu yang paling atas itu 1, terus ke bawahnya. Jadi 1, 1, 1 gitu. Jadi gini, ini saya kasih prosedur awal, biar runut gini. Nanti kalau Anda sudah terbiasa, kemudian sudah canggih teknik OBE-nya, boleh dari mana aja, terserah gitu. Ya, ini mas saya kasih prosedur awal aja. Ini harus 1, setelah dibuat 1, bawahnya buat 0. Setelah itu baris kedua, entry berikutnya harus 1. Setelah itu bawahnya 0. Seperti itu.
Nah, dan ingat, ini kalau beda-beda cara, bentuk eselon baris itu beda-beda juga. Tapi selama prosesnya benar, maka dikatakan benar. Tapi tadi, kalau bentuk eselon baris tereduksi, caranya beda, tetap ujungnya bentuknya sama. Hanya satu, tunggal gitu. Ya, oke? Oke, Bu. Oke, ya. Nah, ini adalah teknik eliminasi Gauss. Saya clear ya, mau masuk ke eliminasi Gauss-Jordan. Tinggal melanjutkan saja. Ini saya hapus dulu. Nah, saya tuliskan lagi tadi, bentuk eselon baris, soal yang tadi, tapi bentuk eselon barisnya. Saya kasih judul dulu. Ini kita mau masuk eliminasi Gauss-Jordan. Eliminasi Gauss-Jordan. Nah, gitu. Nah, sebetulnya ini tinggal melanjutkan saja. Bentuk eselon barisnya tadi kalau pas di OBE itu 1, kemudian negatif 2, 3, terus 9. Nah, kemudian 0, 1, 3, 5. Kemudian 0, 0, 1, 2. Nah, kalau eliminasi Gauss-Jordan, kalau sampai bentuk eselon baris reduksi, kita akan OBE lagi. Nah, sekarang OBE-nya mulai dari bawah nih. Ya. Nah, dari bawahnya ini. Ini 1. Maka kalau tadi 1 yang atas bawahnya buat 0, berikutnya 1 yang bawah atasnya dibuat 0. Jadi si 3 ini dengan 3 baris kedua kita buat 0. Ya. Boleh sekaligus nih digabung. Jadi ini B2 dengan B1. Oke, sekarang B2. Kita akan buat 0. Membuat 0-nya itu dari baris ketiga. Kita lihat. Itu ditambahkan ditambahkan ke B2. Ya. Kenapa dari baris 3? Karena kalau dari baris 3 ini dikali berapapun ke sini tidak berpengaruh, ini jadi akan tetap 0, ini juga akan tetap 1. Tapi kalau mengambilnya dari baris pertama, karena di sini tidak 0, maka nanti dikalikan sesuatu, ini berpengaruh ke sini. Dia jadi berubah tidak 0 lagi. Ini juga berubah jadi tidak 1 lagi. Sedangkan di sini kan di bawah 1 harus 0. Dan ini 1 utama bentuknya harus 1. Begitu ya. Jadi ambilnya dari baris 3. Nah, ini supaya 0 kan berarti harus ditambahkan negatif 3. Berarti ini dikalikan negatif 3. Negatif 3 B3. Sama halnya dengan 3 ini. Kalau dia mau dibuat 0, maka dari B3 juga. Berarti ini negatif 3 B3 tambahkan B2. Seperti itu. Ya. Oke, kita akan dapatkan baris pertama dan baris kedua berubah. Baris ke-1 itu berarti baris 3-nya kali negatif 3, lalu ini tambahkan kepada B1. Oke, kali negatif 3 tetap 0, tambahkan 1, 1. Kali negatif 3 tetap 0, tambahkan negatif 2, tetap negatif 2. Kalikan negatif 3 tambah 3, 0. Kalikan negatif 3, negatif 6, tambah 9, berarti 3. Gitu. Baris kedua juga sama, baris 3 kalikan negatif 3, tambahkan baris kedua. Kali negatif 3, 0, tambah 0, 0. Kali negatif 3, 0, tambahkan 1, 1. Kali negatif 3, tambahkan 3, 0. Kali negatif 3, negatif 6, tambahkan 5, negatif 1. Tuh. Yang ini tetap 0, 0, 1, 2. Ya, 1, 0, 0. Berikutnya baris ini, baris kedua, ini 1 utama, maka tinggal mengenolkan yang ini.
Oke, mengenolkannya berarti pakai penjumlahan. B1 berubah dengan cara, ini supaya 0 berarti tambahnya 2. 2-nya diperoleh dari sini, 2B2. 2B2 ditambah B1. Oke, sehingga 2 kali B2, 2 kali 0, 0 tambah 1, 1. 2 kali 1, 2 tambah negatif 2, 0. 2 kali 0, 0, tambah 0, 0. 2 kali negatif 1, negatif 2, tambah 3, 1. Yang lain tetap 0, 1, 0, negatif 1. 0, 0, 1, 2. Ini adalah bentuk eselon baris tereduksi. Ya. 1 utama, entry lainnya 0. 1 utama, entry lainnya 0. 1 utama, entry yang lainnya 0. Gitu. Nah, kalau sudah, bagaimana dengan solusi SPL yang tadi? Ini dikembalikan lagi ke dalam bentuk SPL-nya. Ini koefisien untuk X, Y, Z. Ini berarti 1X, yang lain 0 berarti cukup ditulis X. Hasilnya berapa? 1. Yang ini 0, 0xz-nya berarti hanya Y saja. Y sama dengan negatif 1. Yang ini Z-nya 2. Z-nya 2. Sama kan dengan yang tadi bentuk eselon baris, lalu pakai substitusi mundur. Atau dengan sampai bentuk eselon baris tereduksi. Dapat solusinya seperti ini. Mau ditulis dalam bentuk matriks juga boleh. X, Y, Z. Sama dengan 1, negatif 1, 2. Nah, sampai situ. Enak yang mana? Sampai bentuk eselon baris lalu digabung dengan substitusi mundur atau sampai bentuk eselon baris tereduksi? Untuk cari solusinya. BB, Bu. Boleh. Sampai BEB terus campur dengan lanjut dengan substitusi mundur gitu ya. Silahkan, sama aja. Oke, paham sampai situ? Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Materinya udah sampai sini aja, Bu? Belum, masih banyak. Waduh. Ini baru SPL biasa, belum SPL homogen. Wow. Ya. Aduh. Sabar tuh, kita kuliah sampai jam berapa sih? Jam 4 ya? Jam 4, Bu. Iya. Oke, saya share lagi yang PPT-nya. Wow. Bu nggak ada istirahat ya, Bu? Oke, sebentar. Bentar ya. Kita langsung ke soal. Nah, sekarang. Kan dari tadi sudah dijelaskan nih. Oke, sekarang Anda yang coba soalnya. Udah terlihat belum? Belum, Bu. Di saya Belum, Bu. Nah, Udah, Bu. nah, toh. Itu ada 3 SPL ya. Coba kerjakan, kok yang ini? Yang SPL yang pertama dulu. Betul. Yang sudah boleh fotokan ke grup hasilnya. Berapa solusinya? Kalau pakai substitusi langsung nggak boleh ya, Bu? Enggak.
Kan materinya kan tentang OBE, jadi harus pakai OBE ya. Saya tanya dulu, itu nomor 1 ada berapa persamaan linier? 3, Bu. 3. Ada berapa variabel yang terlibat pada sistem persamaan linier tersebut? Gimana, Bu? Ada berapa variabel yang terlibat? 3 juga. Ya, 3 juga betul ya. A, B, A, B, C. ABC. hati-hati. Kalau yang tidak ada berarti koefisiennya 0. 0. Ya, silakan. Ibu maaf, ini diubah ke BEB atau BEBT, Bu? BEBT aja, bentuk eselon baris reduksi. Mau lihat OBE-nya sampai akhir. Lebih aman itu bentuk eselon baris reduksi ya. Kenapa? Materi minggu kemarin kan kalau SPL terkait solusi ada berapa kemungkinan? Solusi SPL ada berapa kemungkinan? Lupa lagi. Ada 3. 1, solusinya tunggal. 2, solusinya tak hingga. 3, tidak memiliki solusi. Gitu. Nah, kalau yang tunggal tadi tidak masalah kalau sampai bentuk eselon baris. Tapi yang bentuk tapi kalau yang solusi tak hingga atau yang tidak memiliki solusi kadang harus sampai bentuk eselon baris tereduksi. Ya. Oke. Ada yang sudah? Untuk nomor 1? Ada yang sudah? Boleh difotokan hasilnya?
Ada yang sudah dapat belum? Sudah, Bu. Ya, coba fotokan, Fajar. Nih, kalau solusi SPL harus sampai kalau solusi tunggal maksudnya dapat A berapa, B berapa, C berapa, Fajar. Fajar ini sampai bentuk echelon baris pun belum selesai. Jadi dilanjut lagi. Tuh, yang kedua baris yang B2 dikali negatif, oke. Kemudian P3 dibuat 0, ya. Ya, coba dilanjut lagi Fajar sampai dapat hasilnya. Fajar ada yang salah nih. Coba lihat. Ini di nih, baris ketiga 217. Bukan yang punya Fajar kan 02 negatif 17. Lihat persamaannya, harusnya 0217 ya. Jadi dari atas salah ke bawah salah tuh Fajar. Harus diulangi lagi. Baik, Bu. Ya, oke. Sekarang Arienda Inggar. Oke. Nah, ini belum selesai. Itu B2, B. Nah, ini OB-nya salah nih. Ini ya, yang kedua siapa nih? Di sini lihat. B2 ya, diganti. Tapi di sininya B1 ditambah negatif B2. Mestinya ini ditambahkan pada B2, tapi kenapa B2-nya yang negatif? Baris kedua kan yang mau diubah, jadi yang negatifnya yang baris pertama nih. Arienda. Ya. Terus itu yang OB keduanya kelipatannya di depannya, jadi negatif 2B2 tambahkan B3 gitu. Ya. Oke, silahkan perbaiki. Ada yang sedang mengerjakan lagi yang lain, silahkan. Jadi yang punya Fajar dari matriks awalnya keliru, yang punya Arienda OBE-nya keliru, silahkan diperbaiki lagi. Ada lagi? Nah, saya share-nya yang whiteboard. Sebentar. Yuk, ini nomor 1, A ditambah C sama dengan 4.
Aryan. Oke, sekarang ada punya Rian. Nah, yang punya Rian, kolom pertama itu untuk A, kolom kedua untuk B. Hati-hati, kolom ketiga untuk C. Jadi di sana koefisiennya mestinya 3 kolom, bukan 2 kolom, walaupun dalam soal ini ada 22 nih. Terus, bentar saya tulis soalnya dulu. A dikurangi B sama dengan negatif 1. 2B ditambah C sama dengan 7. Nah, gitu ya. Nih, langkah pertama ini harus betul dulu menuliskannya. Untuk sini dulu deh. Baris pertama. Dilihat dari persamaan pertama. Ingat, kolom pertama untuk A, untuk B, untuk C. Gitu. Yang ini mati konstantanya. 4, negatif 1, 7. Begitu. Oke, baris pertama hanya ada A dan C, berarti B-nya 0. A-nya koefisiennya 1, C-nya 1. Itu. Baris kedua, berarti A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya ada nggak? Tidak ada, berarti 0. Persamaan ketiga, A-nya tidak ada, berarti 0. B-nya 2, C-nya 1. Begitu dari awal ya. Oke, jadi punya Rian tadi masih salah. Oke, sekarang punya Galih. Nah, punya Galih. Oke, punya Galih betul. Jawabannya A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Tuh, ya. Tuh yang punya Galih ya, yang punya Geordi. Nah, yang punya Geordi kayaknya ada yang salah nih. Sebentar saya cek dulu. Nah, itu tuh. Setelah OBE yang pertama, maka di baris kedua seharusnya entry-nya 0, negatif 1, negatif 1, negatif 5. Geordi di sana 0, negatif 1, 0. Harusnya yang 0 tersebut jadi negatif 1. Ya, itu. Ya, yang punya Geordi masih salah ya setelah OB yang pertama hasilnya. Oke, jadi yang punyanya Galih yang benar. Oke, bisa dipahami yang punya Galih atau mau dibahas? Mau dibahas atau cukup melihat punya Galih? Dibahas saja, Bu. Dibahas boleh. Oke, sekarang kita lihat ini matriksnya ya. Ya, ini 1014. Sekarang ini sudah 1. Kita akan membuat di bawah 1 menjadi 0. Ini kebetulan sudah 0, berarti tinggal merubah baris kedua aja. Jadi baris kedua kita akan ubah. Supaya 0 kan tambah negatif tuh. Berarti ngambilnya dari sini. Nah, tinggal negatif 1 aja, berarti negatif B1 tambah B2. Tuh. Berarti hasilnya adalah 1, 0, 1, 4. Oke, ini kali negatif, tambahkan ke sini 0. Kali negatif, karena ini 0 jadi 0 tambah negatif 1, negatif 1. Nah, ini yang tadi Geordi salah. Ini kali negatif, negatif 1 tambah 0, negatif 1. Ini kali negatif, negatif 4 tambah negatif 1, negatif 5. Begitu. Ya, ini 0, 2, 1, 7. Tetap gitu. Jadi kalau OBE salah di atas seperti tadi yang awal, Fajar. Udah ke bawahnya salah. Tadi ini Fajar negatif 1. Punya Geordi juga salah. Ini tadi hasilnya 0. Udah ke bawahnya salah. Jadi saya cukup melihat yang atas, salah, udah ke bawahnya biasanya tidak diperiksa. Gitu. Ya. Kemudian ini sudah 100. Nah, bergerak ke baris berikutnya. Entry pertama tak 0-nya dia harus 1. Oke.
Berarti yang paling gampang adalah mengalikannya baris kedua hanya dengan negatif B2. Gitu. Oke, kita lihat nih ke punyanya Galih. Nah, punyanya Galih itu setelah ini dibuat satu, nanti mengenolkan yang bawah. Itu kan? Nah, punya saya mau sekaligus nih. Dia di sini mengenolkan yang bawahnya. Nah, mengenolkan yang bawahnya berarti dia pakai baris yang lama, bukan hasil yang ini yang setelah dikali negatif. Itu ya. Jadi ini sekaligus dibuat 0, berarti B3 dibuat 0. Nah, berarti karena ini 2, supaya jadi 0 saya butuh negatif 2. Nah, yang ini berarti tinggal kali 2. 2B2 ditambah B3 gitu. Berarti baris 2, baris 3 berubah. Baris 1 tetap. 1, 0, 1, 4. Kemudian baris 2-nya kali negatif. 0, 1, 1, 5. Gitu. Terus baris ketiganya, baris kedua dikali 2. Ini kali 2, negatif 2, tambah 2, 0. Yang ini kan kali 0, tetap 0, tambah 0, 0. Kemudian ini kali 2, negatif 2, tambah 1, negatif 1. Yang ini kali 2, negatif 10, tambah 7, negatif 3. Nah, begitu kan? Tuh. Ya, sama dengan yang punyanya Galih. Nah, berikutnya 1, 0, 0, baris kedua 1, bawahnya 0. Berarti baris ketiga ini dibuat 1. Nah, berarti B3, nah kita ubah kali negatif B3. Itu. Nah, setelah ini dikali negatif, kan ini jadi 1. Nah, jadi 1 itu bentuk eselon baris reduksi. Nah, kemudian Galih mengenolkan yang di atas. Ini dibuat 0, dibuat 0. Nah, saya sekalian di sini. Jadi nanti tidak lama. Jadi semua baris berubah. Nah, mengenolkannya dari yang lama nih. Ini 1, kita buat 0. Berarti tambahkan dari B3. Jadi B2, B3 tambah B2. Sama halnya dengan B1. Ini kita buat 0. Berarti B3 tambah B1. Itu. Jadi semua baris berubah. Ikuti sesuai dengan operasinya. Nah, baris 1 itu berubah dari B3 tambahkan B1. 0 tambah 1, 1. 0 tambah 0, 0. Negatif 1 tambah 1, 0. Nah, itu negatif 3 tambah 4, 1. Itu. Kemudian, baris kedua, B3 tambah B2. Tambahkan 0, tambahkan 1. Ini ditambahkan 0. Kemudian negatif 3 tambah 5, 2. Nah, baris ketiganya berubah dikali negatif. Berarti 0, 0, 1, 3. Nah, kan ujungnya sama dengan yang punya Galih ya. Dapat ini koefisien untuk A, untuk B, untuk C. Jadi diperoleh nilainya A, B, C. Ini solusi tunggali. Dapat satu jawaban. A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. 1, 2, 3. Nah, sampai situ. Ya, kalau masih pusing digabung-gabung seperti yang punya saya, boleh seperti Galih satu-satu begitu. Ibu mau nanya, Bu? Boleh, silakan. Jadi kita harus bikin bentuknya ke dalam BEBT ya, Bu. Jadi kalau BEBT nggak bisa, baru BEB gitu. Ini lebih aman sih, saran saya langsung saja ke bentuk eselon baris reduksi. Supaya nanti ketika SPL-nya itu solusinya tahingga, nah itu sudah benar jawabannya. Karena gini, kalau nanti solusinya berbentuk solusi tahingga, bentuknya belum sampai bentuk eselon baris reduksi, maka jadi salah gitu.
lebih aman, jadinya pakai bentuk epsilon baris tereduksi saja. Kan kita Oke, Bu. mengerjakan soal apakah solusinya itu tunggal, tahingga, atau bahkan tidak memiliki solusi. Nah, kalau solusi tunggal sebetulnya nggak masalah, mau bentuk epsilon baris tereduksi dulu, baru disubstitusi mundur dapat hasilnya, atau bentuk epsilon baris tereduksi langsung dapat hasilnya. Itu tidak masalah kalau solusinya tunggal. Nah, yang tidak aman itu kalau nanti solusinya tahingga gitu. Nah, ujung-ujungnya harus dibuat bentuk epsilon baris tereduksi. Gitu. Jadi lebih aman BEBT aja. Gitu. Oke, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, sudah itu yang pertama. Yang kedua sekarang. Yang kedua soalnya mana ya, bentar. Yang kedua, A ditambah C sama dengan 4. A dikurangi B sama dengan negatif 1. Negatif A ditambah B sama dengan 1. Nah, kita bahas sama-sama deh. Ya. Oke, ini saya tulis. Oke, kolom pertama itu untuk A. Kolom kedua untuk B, kolom ketiga untuk C. Berarti yang ini 1, B-nya tidak ada 0, oke, C-nya 1. 4. A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya 0, hasilnya negatif 1. Kemudian A-nya negatif 1, B-nya 1, C-nya 0, 1. Gitu kan? Sebentar. Ya. Nah, sekarang ini sama prosesnya kita mau meng-OBE sampai bentuk epsilon baris tereduksi. Ya, ini sudah 1. Berikutnya di bawah 1 kita akan buat 0. Ini kita buat 0, negatif 1 akan dibuat 0. Nah, sekarang yang 1 dulu baris kedua. Ini OBE-nya mau tidak mau harus yang ketiga, menjumlahkan. Ini B2. Kemudian ini B3. Nah, saya sekalian nih. Mengenolkan yang ini, boleh dari atas, boleh dari bawah. Silakan. Berarti kan supaya 0 tambah negatif 1. Saya mau dari yang bawah aja tinggal ditambahkan, boleh. B3 tambah B2. Asalkan, ini kan digabung nih operasinya. Nah, yang ini tidak boleh si B3 dibuat 0 dari B2 bolak-balik seperti ini. Tidak boleh. Jadi harus mengambil dari yang lain gitu. Jadi B3-nya dibuat 0 dari B1. Jadi B1 tambah B3 gitu. Ya. Oke, hasilnya jadi apa? 1, 0, 1, baris pertama tetap. Nah, baris kedua, B3 tambahkan B2. Tambahkan 0, tambahkan 0, tambahkan 0. Ini ditambahkan 0. Wah, ada baris 0. Kemudian B3 dari B1 tambahkan ke B3. Ini ditambahkan 0. 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 4 tambah 1, 5. Oke, setelah itu Anda lihat di baris kedua entry-nya 0 semua, berarti jadi baris 0. Ingat tadi di sifat yang kedua, jika terdapat baris 0 maka simpan paling bawah. Nah, dengan menyimpan paling bawah menggunakan OBE pertama, menukar baris kedua dengan baris ketiga. Gitu. Oke. Jadi 1, 0, 1, 4, 0, 1, 1, 5, 0, 0, 0, 0. Saya tanya, apakah sampai sini sudah bentuk epsilon baris tereduksi? Belum.
Belum. Tinggal yang mana? Yang belum? Baris 1. Ya. Baris 1. Yang mana? Satunya. 1 yang mana? Yang paling Yang atas. C itu yang ketiga. Ini? Yang C yang baris 1. Ya. Harus berapa ini? 0. Kenapa dia harus 0? Biar tereduksi. Karena Coba saya tanya dulu. Karena di atas satu utama. Satu utamanya yang mana? yang baris 2 kolom 3. Ini satu utama. Saya tanya ulang. Definisi satu utama itu apa? Baris 2 kolom 2, Bu. Iya. Jadi entry pertama yang tidak nol. Ini baris tak nol. Nah, entry pertama tak nolnya 1. Ya. Kemudian ini baris kedua. Entry pertama tak nolnya yang mana? Yang ini apa yang ini? Tentu saja yang di depan kan yang pertama yang tidak nol. Gitu. Jadi yang harus nol pada kolom 1 dan pada kolom 2. Karena ini satu utamanya. Ini 0, ini 0. Ini 0, ini 0. Jadi ini tidak ada kewajiban. Karena ini bukan satu utama. Satu utamanya yang ini. Itu. Satu utama itu yang pertama kali tidak 0 dan angkanya 1. Gitu. Oke. Ya. Jadi sampai sini ternyata sudah sampai bentuk eselon baris tereduksi. Udah selesai. Nah, coba dikembalikan lagi ke persamaannya. Oke. Ini berarti koefisien untuk siapa? A ya. Yang ini untuk B, yang ini untuk C. Berarti ini 1A, berarti A saja. Ini B-nya 0, ini C. Ditambah C sama dengan 4. Kemudian persamaan yang kedua, B ditambah C sama dengan 5. Nah, sekarang saya tanya, berapa jumlah persamaan yang sekarang? Ada berapa persamaannya sekarang? 2. Berapa jumlah variabel yang masih terlibat di sana? 3. Ya. Nah, kalau Anda sudah meng-OBE sampai bentuk eselon baris reduksi, ketika dikembalikan lagi ke persamaan, ada kondisi jumlah persamaan lebih kecil atau kurang dari, ini 3, kurang dari jumlah variabel, ini ciri solusi tahingga. Itu. Nah, jawabannya seperti apa sih solusi tahingga? Solusi tahingga itu nanti harus dijadikan parameter, ada parameter. Nah, jumlah parameternya ada berapa? Lihat saja. Ini jumlah persamaannya 2, jumlah variabelnya 3. Maka parameter itu 3 dikurangi 2. 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Jadi ada sebanyak 1 parameter. Oke, cara mencarinya bagaimana? Nah, dari 2 persamaan ini ada variabel yang sama di setiap persamaan, yaitu C. Nah, C itu posisinya di ruas kiri, pindahkan ke ruas kanan yang samanya. Jadi dari sini saya peroleh A sama dengan si C pindah ruas kiri jadi negatif C ditambah 4. Begitupun dengan B. B sama dengan negatif C ditambah 5. Itu. Nah, yang samanya ini yang akan dijadikan parameter. Anda misalkan seperti ini. Misal C sama dengan T. T itu parameter. Anggota bilangan real. Jadi nilainya boleh diganti berapapun. T parameter. Jadi ketika Anda mengganti parameternya menjadi 1, katakanlah. Jadi kan C-nya 1. Oke, berarti nanti dapat A sekian, B sekian. Ganti C-nya oleh 2, T-nya diganti nih 2. Berarti nanti dapat A-nya sekian, B-nya sekian. Itu jadi T-nya itu boleh berapapun, makanya solusinya solusi tahingga gitu. Ya.
Nah, ketika C-nya diganti oleh T, maka A, B-nya juga jadi berubah. Maka A ganti C-nya oleh T. Negatif T ditambah 4. Gitu. Sama halnya dengan B. B sama dengan, maka B-nya negatif C, berarti negatif T, karena C-nya sama dengan T. Ditambah 5. Itu. Nah, sekarang jawabannya Anda susun. A, B, C. Sama dengan, nih solusinya, solusi tahingga. A-nya kita tuliskan negatif T ditambah 4, B-nya negatif T ditambah 5, C-nya adalah T. Nah, seperti itu. Kita lihat ini jawabannya ada yang 2 suku. Suku pertama memuat T, suku kedua itu berdiri sendiri. Jadi boleh dipisahkan seperti ini. Ini koefisien untuk T-nya ditambahkan yang berdiri sendiri. Pada baris pertama, koefisien T-nya negatif 1. Yang berdiri sendirinya 4. Baris kedua, koefisien T-nya negatif 1. Yang berdiri sendirinya 5. Baris ketiga, koefisien T-nya 1. Tidak ada yang berdiri sendiri, berarti tuliskan 0 saja. Nah, jadi solusi tahingga itu harus sampai begini solusinya, menuliskannya. Oke. Saya fotokan dulu yang kedua. Oke. Ya, itu untuk soal yang kedua. Satu lagi. Ini saya clear dulu. Nah, yang ketiga soalnya A ditambah C sama dengan 4. A minus B sama dengan negatif 1. Negatif A ditambah B sama dengan 2. Beda dikit dengan yang tadi. Oke, ini saya tulis dalam matriks yang diperbesar. 3 persamaan, 3 variabel A, B, C. Kolom pertama untuk A berarti ini 1, B-nya tidak ada 0, C-nya 1. Persamaan kedua, A-nya 1, B-nya negatif 1, C-nya tidak ada 0. Persamaan ketiga, A-nya negatif 1, B-nya 1, C-nya 0. Nah, kemudian ini 4, negatif 1, 2. OBE-nya mirip dengan yang tadi. Ini sudah 1, ini kita buat 0. Jadi si B2 itu OBE-nya dari B3. B3 tambah B2. Sedangkan ini kita buat 0, B3 itu dari B1. B1 tambah B3. Oke, jadi hasilnya begini. 1, 0, 1, 4. Nah, yang ini sekarang. B3 tambah B2. 0, 0, 0. Yang ini 1. Kemudian B3-nya ditambahkan B1. Ini 0. Kemudian 0 tambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. 4 tambah 2, 6. Nah, itu. Nah, oke. Sekarang ini ada yang aneh. Anehnya itu saya lingkarin nih. Nah, kalau Anda menemukan ini belum sampai bentuk eselon baris atau bentuk eselon baris reduksi sebetulnya. Tapi pada saat di perjalanan Anda menemukan suatu kasus di mana ini untuk SPL ya. Koefisiennya 0, 0, 0, tapi di konstantanya tidak 0. Nah, itu mesti dicurigai. Kenapa? Ini kan kolom pertama untuk A, ini untuk B, ini untuk C. Jadi kalau saya tulis sebetulnya koefisiennya 0,
0 kali A, ditambah berikutnya ini 0 kali B, 0 kali B, ditambah 0 kali C, yang ini menghasilkan 1. Nah, sekarang saya tanya, apakah ada A, B, C bilangan real yang masing-masing dikalikan 0, lalu dijumlahkan, hasilnya dapat 1? Ada nggak? Tidak. Ada nggak? Nah, tidak ada. Ya, jadi di sini tidak ada A, B, C yang memenuhi. Nah, jadi SPL tidak memiliki solusi. Seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi harus ada alasannya tidak memiliki solusi. Itu ya. Jadi yang anehnya ada di baris kedua. Udah, itu 3 contoh yang terkait dengan 3 solusi, 3 kemungkinan solusi menggunakan OBE. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Bu, izin bertanya. Boleh, silakan. Berarti kalau misalnya di kasusnya nomor 2, kan koefisien sama konstantanya 0 semua tuh Bu di barisnya. Ini? Di yang nomor 2. Oh, nomor 2, iya. Terus? Ya, itu berarti kalau kayak gitu udah dapat disimpulin kalau solusinya tuh tak hingga, Bu. Ya, dalam soal ini. Dalam soal ini. Ya, mesti hati-hati karena nanti matriksnya bisa beda-beda ya. Dalam soal ini kan asalnya 3 persamaan, 3 variabel. Ketika ada baris 0, nah jumlah persamaannya itu jadi 2. Sedangkan variabel yang masih terlibat di sana masih ada A, masih ada B, masih ada C. 3 gitu. Jadi kalau Anda menemukan kondisi jumlah persamaannya lebih sedikit dibanding jumlah variabel, memang itu ciri dari solusi tak hingga. Tapi jawabannya tidak stop sampai di situ, harus sampai tadi dalam bentuk parameter yang saya tuliskan gitu. Ya. Oke, kalau misalnya buat yang nomor 3, Bu, kan kalau dia bedanya koefisiennya 0 semua, konstantanya masih ada nilainya. Itu udah pasti tidak memiliki solusi tuh Bu kalau kayak gitu. Betul sekali. Oke, makasih Bu. Ya. Ya. Jadi kenali karakteristiknya. Kalau tadi ya ini 3 persamaan 3 variabel. Kalau solusinya tunggal, solusinya 1. Jadi bentuknya 1 0 0 gitu ya. 0 1 0 0 0 1. Di sininya nanti terserah ini nilainya, katakanlah ini A, ini B, ini C. Jadi di sini tidak boleh 0, tidak boleh 0, tidak boleh 0 kalau solusinya tunggal. Itu. Tapi kalau misalkan solusinya tak hingga, nah kalau solusi tak hingga itu gini, misalkan ya ini 1, ini 0. Katakanlah di sini ada lagi entah berapa nilainya, katakanlah A yang tidak 0. Di sini juga ada nilainya berapa gitu ya. Oke, kemudian di sini 0, di sini 1, katakanlah di sini ada B. Di sini juga ada nilainya, katakanlah nilainya kotak gitu. Nah, di sini 0 semua, 0, 0, 0, 0 gitu. Ya, jadi berkurang barisnya. Tuh. Pokoknya jadinya jumlah persamaannya lebih sedikit dibanding jumlah variabel. Itu ciri solusi tak hingga. Jadi kalau misalkan gini, Anda punyanya begini, A ditambah C sama dengan 4. A dikurangi B sama dengan negatif 1. Anda diminta menyelesaikan ini. Ada berapa persamaan? 2. Ya kan? 2. Ada berapa variabel? 3. 3. Ini 3 variabelnya, ada A, ada B, ada C. Ini sudah ketebak, maksudnya ini pasti jawabannya tak hingga, tapi nanti harus Anda cari. Gitu. Jadi dari awal ini 2 persamaan, tapi 3 variabel, jumlah persamaannya lebih sedikit dibanding jumlah variabel. Ini pasti solusi tak hingga. Gitu. Sudah bisa ketebak. Ya.
Oke, sekarang kalau misalkan tidak memiliki solusi, tidak ada solusi, ada solusi. Nah, kalau yang tidak ada solusi berarti 1, 0, 0, katakanlah begitu. 0, 1, katakanlah di sini ada nilainya C, katakanlah gitu. Ya, ini A, ini B. Nah, yang tidak ada solusi itu kalau menemukan suatu baris 0, 0, 0, dimanapun barisnya, mau di 1, mau di 2, mau di 3, mau dimanapun. Tapi di sini katakanlah C misalkan. 0, 0, 0, koefisiennya ini tidak 0 gitu. Nah, itu tidak memiliki solusi. Gitu. Ya, ciri-cirinya begitu. Oke. Nah, yang di tugas 1 itu sama dengan yang 3 soal ini. Dari 3 itu 1 punya solusi tunggal, terus ada yang tidak memiliki solusi, ada yang solusi tak hingga. Gitu ya. Di situ tolong dikerjakan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, sedikit lagi mungkin yang contoh satu lagi bisa dibaca. Yang mau saya tekankan sekarang mungkin SPL homogen. Nah, ini nggak jauh beda. Kalau SPL homogen dengan SPL biasa itu bedanya hanya sedikit. Jadi kalau SPL homogen itu saya kasih contoh 2X ditambah 3Y dikurang 5Z sama dengan 0. Kemudian negatif 7X ditambah 5Z sama dengan 0. Si konstantanya sama atau homogen 0 semua. Itu bedanya dengan SPL biasa. Ini homogen isinya 0 gitu ya. Nah, dalam solusinya juga ada yang beda. Kalau SPL biasa terkait solusi itu punya 3 kemungkinan, solusi tunggal, solusi tak hingga, tidak memiliki solusi. Nah, kalau SPL homogen, dia selalu punya solusi. Selalu punya solusi. Dan Anda sudah bisa menebak salah satu solusinya. Coba di sini. 3 kali berapa tambah 3 kali berapa dikurang 5 kali berapa yang hasilnya 0. Yang ke sini juga bisa. Ya sudah bisa ditebak. X-nya 0, Y-nya 0. Ya. Kemudian Z-nya juga 0. Gitu. Ini salah satu solusinya. Jadi akan selalu punya solusi. Nah, ada 2 bentuk solusinya. Satu, solusi tunggal. Itu solusi tunggal. Satu lagi, solusi tak hingga. Gitu. Ya, jadi nanti kalau ada soal nih katakanlah, terus adanya soal SPL homogen. Terus disuruh mencari solusinya. Kalau misalkan Anda dapat jawabannya tidak memiliki solusi, udah itu masalah aja. Karena apa? Kalau SPL homogen hanya ada 2 kemungkinannya, solusinya tunggal. Solusinya tunggal itu 0 semua. X-nya 0, Y-nya 0, katakanlah seperti itu. Nah, kalau solusi tak hingga mirip seperti SPL biasa caranya, ya. Jadi di OBS sampai nanti dapat bentuk parameter. Gitu bedanya. Menyelesaikan teknik dengan OBE itu sama bentuknya. Hanya ini lebih mudah mungkin. Jadi ketika Anda tuliskan misalkan ini 2, 3, negatif 5 gitu ya. Ini negatif 7, 0, 5 gitu. Nah ini 0, 0. Ini mau di OBE ditukar atau dikali atau dijumlahkan ini tetap 0 semua. Jadi Anda fokusnya di sini saja. Nah, di situ gitu. Jadi ini akan tetap 0. Gitu bedanya. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan? Halo, jadi konstantanya harus 0
harus nol ya Bu. Kalau yang Iya, nol semua kalau SPL-nya homogen. oh iya. Nol semua. Gitu. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup Bu. Cukup? Oke, kalau misalkan cukup, mungkin kuliahnya untuk hari ini saya cukupkan saja. Jangan lupa, seperti saya bilang, activity completion-nya termasuk tugas 1 ya. Kalau kuisnya mungkin nanti masuk di pertemuan 3 saja, kalau begitu. Ya, jadi nanti di awal. Ya. Tuh. Oke. Ya. Di bab 1 selesai, kita masuk bab 2 minggu depan. Gitu. Oke, tidak ada pertanyaan lagi? Enggak, Bu. Tidak sepertinya, Bu. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan perkuliahan hari ini. Mudah-mudahan paham semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, jangan lupa tugas dan kuisnya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ramai kali rumah Mujar. Tunggu pulang kan. Fajar dan selir-selirnya. Udah di lesek kok.